Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa channel Baitul Mal Hidayatullah Asia Raya yang saya hormati, kembali berjumpa dengan saya Ustadz Jamaluddin Nur untuk menyampaikan beberapa poin-poin penting terkait dengan kehidupan kita yang tentu harus memiliki teladan, dan sudah ada contoh yang telah diperagakan dan didemonstrasikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, oleh karena itu pada kesempatan berbahagia ini, tema kita adalah menjawab tantangan zaman dengan pendidikan Al-Ibrahim. Apa yang kita alami dan kita rasakan saat ini dengan pendidikan yang dijalani oleh anak kita dengan istilah daring, itu memang ada dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya. Positifnya itu adalah tanggung jawab anak orang tua begitu tinggi. Nah, dampak negatifnya juga tidak sedikit kalau anak-anak tidak dibimbing dan dibina dan diantar sebagaimana mestinya. Anak itu jadi pemalas. Kemudian yang kedua, waktunya ketika diberikan HP, maka dia banyak gunakan untuk main-main game saja. Nah, bagaimana sesungguhnya Ibrahim menjawab tantangan pendidikan itu? Ternyata kalau kita buka Al-Quran, khususnya dalam surat Ibrahim, maka ada 5 hal jawaban Ibrahim terhadap pendidikan ada sekarang. Bahwa ternyata anak itu jadi hebat, anak itu bisa berhasil ditentukan oleh 5 faktor ini. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Wa idh qala Ibrahim rabbi jal hatal baladan aminan. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa kepada Tuhannya, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah negeri-negeri yang aman. Maka yang pertama yang dilakukan di dalam rangka untuk mendidik anak-anak kita bisa jadi hebat, bisa jadi berhasil, menjadi harapan di masa akan datang adalah lingkungan. Lingkungan yang baik ini akan mempengaruhi karakter daripada anak. Kenapa orang tua banyak yang berlomba-lomba dimasukkan hanya ke pondok pesantren? Karena dia harapkan lingkungan yang aman, asramanya aman, tempat belajarnya aman, pergaulannya aman, termasuk tempat sujud mereka adalah aman. Nah, suasana aman inilah yang membuat anak jadi happy untuk belajar, merasa gembira menerima pelajaran apa saja, sehingga tidak ada beban mereka ketika berada di lingkungan yang bagus ini. Maka sebenarnya buat kita orang tua tentu harus bijaklah bahwa anak-anak kita diantar untuk menjadi hebat sebagaimana disampaikan tadi lingkungannya. Dan alhamdulillah Hidayatullah dalam hal ini sudah mempersiapkan hal itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa tantangan zaman bisa dijawab dengan pendidikan Ibrahim adalah bekerja keras. Tidak ada keberhasilan pernah digapai kalau tidak bekerja keras. Bagaimana Siti Hajar di dalam rangka untuk memberi jawaban terhadap anaknya menangis Ismail itu, dengan cara berlari dari kecil dari Safa ke Marwah 7 kali bolak-balik. Berlari itu adalah upaya kerja keras.
dari Safa ke Marwah. Tapi di balik itu, bahwa di samping berlari itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berlari dari kecil dari Safa ke Marwah, maka di situ Allah jawab dengan munculnya air Zam-Zam. Artinya, ketika pendidikan kita ini kita antar anak untuk punya beban dan tanggung jawab yang kuat, belajar keras di kelas, bekerja keras di lapangan, beribadah juga seperti itu, maka itulah akan menjawab tantangan itu. Makanya tidak ada pendidikan yang berhasil kalau tidak diantaranya untuk punya karakter pekerja keras. Kemudian yang ketiga, diharapkan anak itu kiblatnya adalah ke masjid. Kalau bahasa kita itu adalah fawalli wajhaka satral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu kepada Masjidil Haram. Anak-anak kita dengan terbiasa dibesarkan, dibangun karakternya melalui masjid, itu insya Allah akan membuat anak-anak kita itu punya kelembutan hati. Sehingga ketika mereka diperintah untuk melaksanakan tugas-tugas itu atau amanah itu, tidak ada beban sama sekali. Itu yang ketiga. Jadi masjid di samping kita makmurkan, di samping besar, bersih, kita makmurkan dengan anak-anak sholat di masjid. Dan ini membuat insya Allah mudah kita atur anak-anak kita. Dan yang keempat, bahwa identitas seorang anak itu bergantung pada sholatnya. Mereka kita dekatkan ke masjid dalam rangka apa? Liqimus sholah, untuk mereka mendirikan sholat. Nah, anak-anak mendirikan sholat ini diharapkan orang-orang di sekitarnya cenderung untuk menyenanginya. Senang dengan anak-anak kita karena ibadah yang mereka lakukan. Senang melihat anak-anak kita karena wajahnya ceria, ada aura min athari sujud, ada bekas sujud dalam dirinya, sehingga orang yang melihatnya begitu bahagia, begitu senang, begitu puas. Dan yang terakhir, jangan lupa bahwa keberhasilan kita mendidik anak-anak kita sekaligus menjawab tantangan, menjawab pendidikan, tantangan zaman pendidikan yang punya Allah Ibrahim adalah kuncinya ketaatan daripada seorang anak. Kalau anak itu taat ketika diperintah, itu pertanda kita sudah berhasil untuk mendidik anak kita. Saya kira inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada dengan menyaksikan video ini melalui BEMA, channel BEMA Baitul Mal Hidayatul Asyaraya, bisa merangsang kita untuk berpartisipasi bagaimana membangun pendidikan yang baik. Dan alhamdulillah Hidayatullah dalam hal ini terus mengembangkan pendidikannya mulai dari TK sampai kepada institut. Dan hari ini atau saat ini juga kita lagi membangun asrama Tapis khusus putri Tanjung Uncang, kemudian membangun lokal belajar juga di Tanjung Uncang, juga menyelesaikan pondok asrama tapis mahasiswa yang ada di Marina. Saya mengajak kepada seluruh jamaah untuk mendonasikan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempermudah urusan kepesantrenan kita dengan mendonasikan melalui Baitul Mal Hidayatullah Asyaraya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita untuk menjawab tantangan dunia dengan pendidikan ala Ibrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.